pasti 10 juara grup dan 6 runner-up terbaik. Ada 10 grup dari grup A sampai D itu isinya 5 tim ya, Binder? Iya. Dan ke bawahnya isinya 4 tim, jadi agak tricky sebenarnya. Artinya jangan terlalu mepet juga poinnya, karena nanti akan dihitung head to head berdasarkan jumlah timnya. Artinya bisa saja di grup yang berisi 5 tim ini, tim paling bawah itu tidak dihitung nanti. Iya, betul. Bisa saja seperti itu, tapi kalau melihat posisi Indonesia sekarang, dalam klasemen sementara di 6 runner-up terbaik, kita sudah masuk. Betul. Dengan baru memainkan 2 pertandingan. Kalau di pertandingan ini kita menang, maka pertandingan melawan Malaysia akan sangat menentukan dan kita cukup hasil draw saja ya, Binder. Betul. Ya, sudah bersiap. Kedua sebelasan akan masuk ke lapangan pertandingan. Indonesia sendiri akan menggunakan seragam berwarna putih dengan celana hijau. Dan ini akan menjadi pertandingan yang cukup menentukan juga, karena memang kita lihat juga bahwa Palestina belum meraih poin satupun ya, Binder ya? Betul, kalah 2 kali dan di pertandingan sebelumnya Malaysia bisa menang lawan Uni Emirat Arab. Jadi ini adalah pertandingan yang sebetulnya 2 tim ingin meraih kemenangan. Ya. Jadi dengan demikian kemungkinan besar 2 tim ini tentu akan bermain terbuka. Itu yang kita harapkan juga dari Indonesia. Bisa bermain simple tapi efektif, mencetak gol dan meraih kemenangan. Betul, kita akan sama-sama dengarkan pemirsa lagu kebangsaan dari Palestina dan juga Indonesia. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem. Para hadirin dimohon untuk berdiri. The national anthem of Palestine. The national anthem of lagu kebangsaan Indonesia. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangsa jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, hiduplah Indonesia Raya. Sama-sama sebentar lagi kita saksikan pemirsa babak yang pertama, dan kita harus tetap fokus. Mengingat di usia muda ini rawan kejutan juga, bagaimana Guam ternyata bisa menahan imbang Malaysia saat itu, Binder? Ya, betul, dan ini dari lineup Palestina. Pelatih Loai menurunkan pemain-pemain pilarnya seperti Tarek Awauda, kemudian ada Mahmud Radi, ada Ahmed
Hamamda, kemudian ada Ahmed Sulaiman, dan juga yang perlu diwaspadai ini adalah Mahmud Radi. Formasi mereka bisa berubah menjadi 4-1-4-1, sedangkan dari Indonesia, Andrika seperti biasa di penjaga gawang. Ada 3 perubahan yang dilakukan oleh Coach Bima Sakti. Hanif Ramadan main dari awal, Narendra Tegar, dan juga Jehan Pahlevi yang bermain impresif ketika dimainkan sebagai pemain pengganti di babak kedua, formasi 4-3-3. Iya, ini dia. Rizar biasanya memang ada di posisi kanan. Kanan ya. Dan Habil Yafi nanti yang ada di fullback kiri. Wasit di pertandingan ini berasal dari Qatar ya pemirsa, Mohamed Ahmed Al-Samari. Akan didukung oleh 2 asisten mereka, Majid Hudairas dan juga Amarjit Singh Sarau. Yang berasal dari Hong Kong. Coin toss, kapten kedua tim, ini dia. Kita lihat, ya, memilih sisi lapangan sebelah kiri. Maka kick off akan dilakukan oleh Indonesia. Iqbal harus berhati-hati karena banyak passing yang sering dilakukan atau salah ya pada saat babak pertama sewaktu kemarin menghadapi Uni Emirat Arab. Iya betul, dan itu yang memberikan peluang bagi para pemain Uni Emirat Arab ya. Oke pemirsa, kita akan minute of silence dulu. Untuk mengenang kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tentunya dan mendapatkan sorotan dari seluruh dunia bahkan. Ini dia akan segera dimulai. Untuk berdiri, untuk sejenak menghentikan cipta atas kejadian yang menimpa para korban, keluarga korban dan seluruh keluarga sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Moment of silence begin. Mengheningkan cipta dimulai. Moment of silence finish. Mengheningkan cipta selesai. Ya, telah selesai tadi sama-sama. Thank you and please be sitting. Terima kasih. Hadirin dimohon. Oke, Anda masih bersama saya Edwin Stedinata dan juga Binder Singh yang akan menunjukkannya pertandingan Indonesia menghadapi Palestina, match ketiga untuk Indonesia. Dan kita doakan sama-sama ya pemirsa, Indonesia meraih hasil positif di pertandingan kali ini untuk tetap mendapatkan atau merebut lagi tempat dari Malaysia sebagai juara grup atau dari grup B. Ini dia Muhammad Iqbal, kapten tim dari Indonesia yang tetap masih dipercaya, yang berduet nanti bersama juga dengan Zaki di duet center back, dan di kanan nanti ada Rizar Subagja. Countdown untuk kick off kali ini, dan ini dia kick off Indonesia menghadapi Palestina. Memulai serangan dari bawah, kita lihat ada Iqbal kali ini kuasai bola pemirsa, pendek saja kepada Zaki. Mencoba jemput bola, Kafiatur, ini dia Kafiatur, salah satu pengatur serangan dari Indonesia. Kembali berikan bola kepada Iqbal. Baik sekali, kita lihat, ya terlewat kali ini satu peluang. Kita lihat lagi, oh baik sekali. Satu peluang kali ini untuk Indonesia. Ada Rizky, berikan kepada Habil. Masih Habil bersiap lakukan sebuah crossing. Bisa dihalau, bola mengarah lagi kepada pemain Indonesia. Baik sekali, umpan yang sangat baik kali ini. Ada Rizky, melebar lagi Habil. Ya capping bola tadi. Langsung menekan di awal-awal babak yang pertama ini, sangat baik. Satu tekanan kali ini dari Palestina, tapi bola masih bisa dikeluarkan. Satu lempar ke dalam ke Palestina. Sayang sekali tadi bagaimana sudah begitu banyak peluang yang dihasilkan di menit-menit awal. Belum genap 1 menit bahkan, Binder. Iya betul, build up-nya sudah rapi, tapi final pass-nya ya yang belum akurat. Sedangkan tadi kita bisa melihat Tegar bisa melakukan pressing ketika ada pemain dari Palestina yang coba untuk membangun counter. Itu juga sangat penting.
yaitu agar para pemain Indonesia tidak terkena counter attack Ya, dari Palestina yang tampaknya akan mengandalkan taktik itu juga. betul. Ini yang harus diwaspadai ya. Jadi transisinya dari atas atau dari positif ke negatif juga harus diwaspadai oleh lini pertahanan dari Indonesia. Coach Loai dari Palestina. Satu lemparan ke dalam, kita lihat pemirsa. Sudah dilakukan, masih bisa dihalau ke depan, coba dikejar oleh Rizky Afrizal. Rizky, pelanggaran jelas tadi dilakukan oleh Mahmud Radi. Ini dia penyerang sayap kanan dari Palestina. Ya, Radi yang mencetak 1 gol ya ketika Palestina kalah lawan Uni Emirat Arab dengan skor 4-3. Ya, Dan dia pemain yang akan biasa melakukan cutting inside ya. betul, tusukan ya. Betul. Dan juga kecepatannya harus diwaspadai. Kembali Indonesia kuasai bola kali ini. Hati-hati dari Narendra Tegar tadi. Ya, pelanggaran kembali kita dapatkan pemirsa. Harus lebih tenang, tetap fokus, alirkan dan akurasi final pass. Ini yang masih kita tunggu meskipun ini masih di menit-menit awal. Kontrol bola yang sangat baik kita lihat. Ya, terlambat tadi mengambil bola, tarik. Habil lagi, kita lihat Habil ke tengah dia. Oh, pressing terus dilakukan, gangguan terus dilakukan oleh para pemain Palestina di menit-menit awal ini untuk supaya Indonesia tidak mudah memberikan sebuah umpan-umpan ke jantung pertahanan mereka. Iya. Satu lemparan ke dalam, kita lihat. Dan tampaknya para pemain Palestina sedikit banyak membaca ya permainan dari Indonesia di menit-menit awal ini karena mereka menutup ruang di sektor sayap. Ya, Jadi itu betul sekali. menyulitkan Habil yang biasa memberikan umpan-umpan dari sektor tersebut untuk bisa memberikan delivery bola. Ya, dan sejauh ini memang serangannya banyak dari sisi kiri sampai jelang menit ketiga babak yang pertama ini. Betul, sama seperti di pertandingan babak pertama lawan Uni Emirat Arab. Di babak pertama memang lebih sering Habil ya yang membangun serangan, bahkan dia yang kasih assist. Betul, 1 assist ke Nabil ya, betul. yang mencetak gol pertama di pertandingan sebelumnya. Gol berkelas saat itu. Ya, Satu lemparan ke dalam, ini dia Habil Yafi. Main yang sangat cepat, sering overlap untuk membantu serangan dari sisi kiri Indonesia. Kita lihat Zogayer tadi, satu lempar ke dalam. Gakan lagi, Narendra Tegar, Hanif Ramadan, Zaki yang dituju. Masih Zaki kita lihat, melebar ke sisi kanan, Rizar Subagja yang dituju. Masih Rizar, mencoba bersabar, build up serangan dari bawah kali ini. Kembali Zaki, pendek saja kepada Iqbal. Iqbal, pan ke depan, Narendra Tegar kita lihat. Baik sekali, arahkan kaki yang dituju, umpan 1-2. Oh, sedikit terbaca tadi. Ya, bisa dinetralisir kembali oleh Manasrah, kapten tim dari Palestina. Zaki, baik sekali, masih bisa direbut lagi bola pemirsa, kita lihat. Hanif pada Zaki. ya ini yang memang perlu dilakukan center back. Ketika Zaki tadi kehilangan bola, dia kembali merebut bola ya dari kaki pemain Palestina. Jadi center back juga ketika melakukan kesalahan perlu recover bola tanpa melakukan pelanggaran. Ya, Hanif Ramadan balik lagi pada Zaki kali ini. Naik sedikit ke depan dia, kita lihat. Oh, umpan yang sangat baik, Kaviatur. Rizar yang dituju. Umpan terobosan, tidak offside pemirsa, kita lihat. Ini dia Jehan tadi, sayang sekali. Memang gangguan yang terus diberikan oleh para pemain Palestina ketika Indonesia sudah mulai masuk ke area pertahanan Palestina. Ini menjadi PR tersendiri untuk kita lebih cepat lagi alirkan bola dan lebih tenang serta akurasi diharapkan tetap meningkat ini, Binder. Iya, dan terlihat Palestina mengandalkan double cover. Jadi minimal ada 2 pemain mereka yang akan menutupi pergerakan pemain-pemain Indonesia yang bergerak dari sektor sayap ya. Ya, Sebelumnya Habil dipres dan tadi kita lihat Jehan Pahlevi. betul. Kita lihat ini dia, harus cepat, baik sekali. Oh, 4 pemain coba dilewati tadi. Dan kita lihat coba dikejar lagi oleh Narendra Tegar. Tapi sudah ditutup, ya. Di body cover tadi. Bola dibiarkan saja keluar, hasilkan. Dan gawang untuk Palestina, ini dia Coach Bima Sakti yang terus tanpa henti perhatikan dan memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Dengan gawang oleh Abu Sakrah. Sudah dilakukan jauh ke depan dari pemirsa ya. Kita bisa lihat di sini. Kembali bisa dikuasai. Zaki. Iqbal.
Kita selalu unggul, kali ini penguasaan bola, tinggal bagaimana ketika sudah mulai masuk ke area pertahanan Palestina, ini yang masih menjadi PR sebenarnya pemirsa. Iya, memang di menit-menit awal para pemain Indonesia masih kesulitan ya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, mereka akan mencari cara. Karena sebetulnya di tengah ada Kaviatur Rizky Ya. yang bisa juga menjadi penggerak serangan ya. Umpan terobosan, kita lihat Arkan Kakak tadi yang dituju. Baik sekali visi yang diperlihatkan oleh Narendra. Melihat pergerakan dari Arkan yang memang juga punya kecepatan dan sangat baik dalam membuka ruang. Itu sebabnya banyak umpan-umpan terobosan dilepaskan dari lini tengah Indonesia U17 dalam beberapa pertandingan terakhir ini. Serangan dari Palestina. Ya, bisa dihalau oleh Iqbal. Diambil saja bola tadi. Baik sekali pemirsa, kita lihat sangat tenang. Alirkan bola. Kali ini boleh tujukan pada Tegar. Masih Tegar. Narendra Tegar harus cepat. Narendra, Habil Yafi tadi dorongan dari Ahmed Hawamda menyebabkan pelanggaran. Ya, tampaknya para pemain Palestina mengikuti aliran bola ya. Jadi bola ke pemain manapun dari Indonesia akan ditekan. Ya, Jadi Kaviatur kali ini ya. bisa kita lihat masuk ke dalam dia. Oh, umpan 1-2. Bukan sebuah pelanggaran. Bisa dihalau lagi. Kembali Indonesia kuasai bola. Lalu Zaki, Rizar, balik lagi pada Zaki kali ini. Zaki, ya maju ke depan mencoba membantu serangan. Iqbal, Tegar, baik sekali Narendra Tegar masuk ke dalam dia. Ini dia, Narendra kirimkan umpan. Tapi sapuan bola mengarah lagi pada Habil Yafi. Dan, oh kesalahan pemirsa, masuk bolanya. Gol! Tendangannya ada manis-manisnya, luar biasa manis, dan tentu saja Indonesia unggul 1-0. Jangan lihat kesalahan, karena kesalahan adalah salah satu faktor di mana gol bisa tercipta Indonesia. sebetulnya peran besar dari Habil ya yang memberikan crossing ke dalam, dan kedua ada Arkan Kakak yang bergerak sehingga kita melihat Ibrahim coba untuk menghalau bola. Sepertinya dia membaca ada pergerakan dari Arkan Kakak, tapi halauan bola dari Ibrahim justru tertuju ke gawangnya sendiri dan gagal diantisipasi oleh Abu Syakra sehingga Indonesia unggul dengan skor 1-0. Ya, gol bunuh diri, kita harapkan ini juga menaikkan semangat lagi untuk Indonesia karena memang mereka unggul dalam hal tekanan dan juga penguasaan bola serta peluang yang diciptakan. Ya, dan tadi jika tidak diintersep kemungkinan akan disambar oleh Arkan Kakak ya. Betul sekali, Binder. Kita lihat lagi, Rizky terlepas. Biasanya kalau gol bunuh diri ini kalau mentalnya nggak kuat agak-agak beban juga ya ketika bertanding. Betul, betul. Dan itu yang bisa membuat para pemain di pertahanan kehilangan fokus ya dari tim yang kemasukan gol dari gol bunuh diri. Yes. Ya. Oh, tapi masih bisa diambil. Iya, baik sekali, ada satu kesalahan tadi dari Hanif. Oh, ternyata sudah keluar pemirsa. Ya, dan uniknya ini adalah gol bunuh diri kedua ya dari tim lawan berhadapan dengan Indonesia. Yang pertama lawan Guam. Iya, betul. Tapi bedanya ketika lawan Guam penjaga gawangnya tersenyum itu. Iya, itu kayak mau jadi striker Indonesia sundulannya waktu itu. Kita lihat lagi pemirsa, Indonesia membangun serangan. Baik sekali. Salah umpan, berbahaya, satu tendangan. Apakah ia tidak terkena Andrika ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja. Saya pikir memang dilepas tadi sepertinya ya. Iya, betul. Andrika sudah bisa membaca ya bahwa bola akan keluar. Ya. Sehingga dia tidak perlu melakukan penyelamatan. Memang penjaga gawang perlu punya naluri juga ya. Betul. Seperti striker naluri mencetak gol, penjaga gawang naluri mengawal gawang. Ini baik sekali diumpan dari Arkan Kakak. Dia tahu betul di situ ada Kaviatur, teknik scanning yang sangat baik ya pemirsa. Zaki lagi kepada Rizar. Masih Rizar, coba umpan kombinasi tapi berikan lagi bola ke Zaki. Dan Iqbal kali ini Zaki dan Iqbal pemain atau dua pemain yang paling sering menyentuh bola. Dan juga ikut dalam build up main pertama. Salah umpan, diintersep kali ini serangan dari Palestina. Kita lihat, Palestina kirimkan umpan yang terlalu jauh. Mudah saja diantisipasi tadi oleh Zaki. Ya, ini cukup beresiko juga sebetulnya karena hanya meninggalkan dua center back. Tapi jika koordinasinya bagus, maka itu tidak akan menjadi sebuah masalah walaupun hanya ada dua center back. Ya. Karena dua full back ini naik sangat tinggi ya, Rizar dan juga Habil.
Baik sekali. Oh, terlalu keras tapi masih ada di sana. Kita lihat ini dia masuk ke dalam syuting. Oh, tendangan keras. Ternyata langsung bolanya juga mengarah kepada Abu Sakra. Sehingga bola masih bisa diamankan. Tadi contoh inverted winger ya, Binder. Iya, betul. Cutting inside ke dalam dan langsung melakukan direct shot. Betul, Jehan Pahlevi ya. Ya, Dan kita tahu dia adalah pemain yang mengandalkan kaki kiri tapi ditempatkan di sektor penyerang sayap sebelah kanan. betul sekali. Agar dia bisa pertama melepaskan umpan Ya. dan kedua shooting seperti tadi. Betul, itulah inverted winger atau dalam istilahnya ada wrong foot player. Kembali kita lihat lagi Iqbal. Masih Iqbal kali ini kirimkan sebuah umpan di belakang jantung pertahanan lawan, ada Habil Yafi dengan kecepatannya. Habil mencoba melewati kali ini. Ternyata support masih ada dan kita lihat lagi. Oh, baik sekali skill yang diperlihatkan. Handball ternyata. Sayang sekali. Meskipun tadi maksud dan eksekusi dari skill yang diperlihatkan oleh Rizky sangat-sangat baik. Iya, Rizky melakukan pergerakan ya, penetrasi ke dalam pertahanan Palestina tapi dianggap terkena tangannya tadi bola. Namun paling tidak inisiatif yang baik ya, karena dia menjadi pemain yang masuk dari lini kedua Ya. untuk bisa membantu serangan. Jadi memang tidak hanya mengandalkan striker di depan, tapi ada juga pergerakan dari second line. Betul sekali. Kita lihat intercept lagi coba Oh, dilakukan. bahaya. Berbahaya pemirsa. Tapi Iqbal mencoba terus mengganggu kali ini. Support datang dari Rizar. Dan kembali kali ini kita lihat bisa dicuri. Cepat. Ya itu dia. Ini dia. Kembali kita lihat sebuah umpan terobosan kepada Arkan Kaka. Pemain yang bertinggi 186 ini berhasil melewati satu peluang untuk Indonesia. Kita lihat. Angkat bola. Ini dia masih ada Narendra Tegar. Oh, tidak sempurna. Masih membentur mistar lagi pemirsa. Bertubi-tubi serangan dan tekanan serta bola rebound tadi. Tapi masih belum mau bolanya masuk ke gawang Palestina. Untuk kedua kalinya Indonesia melepaskan tendangan dari jarak jauh. Sebelumnya Jehan, kali ini kita lihat Narendra Tegar keras tendangan dia sehingga tidak bisa ditangkap oleh penjaga gawang Palestina. Rebound Kaviatur, sayang sekali tadi. Memang bukan kaki andalannya ya. Dia menendang dengan kaki kanan tadi. Iya. Kita tahu dia pemain yang mengandalkan kaki kirinya. Jadi kita punya dua pemain yang mengandalkan kaki kirinya. Satu di tengah, satu lagi di depan. Di Jehan ya. Iya. Cepat sekali tadi Rizar, baik sekali, bukan sebuah pelanggaran. Kaviatur kembali, masih Kaviatur, umpan terobosan. Oh, ini dia pemirsa, ada Jehan di sana. Coba lewati lawan, sayang sekali. Ya, dua pemain kidal bekerja sama yang menyulitkan para pemain tim lawan. Karena ketika pemain kidal yang menguasai bola sulit memprediksi akan memberikan umpan kemana, ke sayap atau langsung ke tengah. Sudah lakukan lemparan ke dalam, Rizar lagi. Salah umpan kali ini pemirsa, sapuan bola. Tidak ada koordinasi yang baik dalam melakukan build up dari Palestina sehingga bola sering mengarah kepada para pemain Indonesia di belakang ketika mereka lakukan long ball. Habil Yafi kali ini, masih Habil Yafi. Rizky, ya pelanggaran. Ya, memang kita lihat ya pergerakan dari Rizky cukup kencang ya. Ini pemain yang sudah dua kali menunjukkan dia punya inisiatif untuk bergerak ke depan. Ya, Padahal usianya masih muda tapi tampak cukup percaya diri ya. betul. Untuk lama menguasai bola, melakukan pergerakan individu ketika diperlukan. Ya, tendangan bebas Habil Yafi. Dari sejak pertandingan pertama, bahkan ketika melawan Uni Emirat Arab, ini pemain yang sangat aktif, sering naik ke depan untuk bisa membantu penyerang sayap kiri biasanya dari Indonesia. Ini dia Habil Yafi. Sudah bersiap di sana, akan berikan sebuah umpan, tendangan bebas kali ini. Oh, iya tadi sapuan yang salah mengenai bagian kepala, tapi masih bisa diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Abu Sakra dari Palestina. Yang unik dari permainan timnas Indonesia U17 ada juga kombinasi passing. Tidak hanya umpan-umpan datar ya, tapi Ya. kadang-kadang juga long ball. Long ball. Kalau memang diperlukan is Iya, oke ya Binder betul, ya. betul. Kadang-kadang kan umpan long ball yang akurat tuh langsung jatuh di belakang pertahanan lawan. Ini dia. Oh, disalah umpan, sayang sekali. Masih coba dikejar lagi kali ini. Kita lihat serangan lagi dari Palestina. Diganggu terus pemirsa oleh Hanif Ramadan. Baik sekali kali ini. Iya, masih bisa direbut lagi. Oh, Palestina lagi kuasai bola. Kembali kita lihat Mahmud Radi tadi umpan jauh kali ini. Ada Iqbal di sana berduel. Iqbal, ya bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat itu dia yang namanya fair play, diperlihatkan
Dan dari sejak usia muda ini sudah sangat positif kalau memang sudah punya sikap fair play seperti ini. Ya, ini kalau pegal-pegal begini solusinya hot in cream ya. Atasi capek dan pegal. Kita lihat dalam tayangan ulang pemirsa bagaimana terjadi perebutan bola tadi. Iqbal dianggap bukan sebuah pelanggaran. Ya, lemparan ke dalam rupanya untuk Palestina kali ini. Dan fair play juga diperlihatkan dengan diberikan lagi kepada Indonesia. Dan kali ini play on Hanif Ramadan. Kita lihat menguasai bola. Kafiatur, masih Kafiatur. Menarik kalau melihat tiga gelandang di Indonesia ini punya peran yang kadang-kadang saling membackup ya. Iya. Tidak hanya terfokus pada satu peran saja. Betul, karena bisa sama-sama membantu serangan ya. Oh, Arkan tadi terlepas masih bisa berikan bola. Kali ini kita lihat baik sekali. Masuk ke dalam dia. Dan umpan terobosan. Kurang tinggi tadi bolanya. Iqbal terus mengganggu. Berbahaya. Satu serangan dari Ahmed Saliman. Sendirian tapi dia. Ayo kepung terus. Iya, dibawa ke pinggir dan hati-hati Andrika. Bisa diamankan dengan baik. Cepat saja langsung berikan bola kepada Jehan Palevi. Serangan balik dari Indonesia kali ini. Masih bisa terkena rupanya oleh Nouri tadi. Bola keluar pemirsa. Ya, terlihat juga tadi Andrika sangat percaya diri. Memang bagi penjaga gawang ketika sudah memutuskan akan maju menangkap bola, itu harus bisa menangkap dengan sempurna. Ya. Kalau ragu-ragu bola lepas. Bahaya itu. Itu yang sangat berbahaya dan bisa dimanfaatkan para pemain tim lawan. Apalagi kalau di dalam kotak penalti ya. Dan Andrika sejauh ini memang menjadi pilihan utama dari Coach Bima Sakti. Ya. Narendra. Baik, pas saja pada Iqbal. Ya, kali ini melebar berikan ruang pada Zaki. Masih Zaki pemirsa, kita lihat. Kirimkan umpan kali ini kita lihat baik sekali. Ini dia Kafiatur. Kafiatur mencoba mengatur ritme permainan. Naik Iqbal kali ini membantu serangan. Narendra Tegar yang dituju. Coba umpan kombinasi kali ini. Rizky masuk ke dalam. Umpan. Oh, Rizky harus lebih tenang lagi. Lebih tenang lagi karena tidak ada pemain yang dituju dengan umpan lambung seperti tadi. Tidak apa-apa. It's okay. Ayo terus konsisten. Terus menekan. Terus membuka peluang. Terus bergerak. Dan terus menciptakan peluang dengan create space di depan. Ya, dan yang paling penting tempo permainan ya yang perlu dijaga. Jangan mengendor ketika memang masih menguasai jalannya pertandingan. Karena 1-0 ini belum aman ya. Iya, baik sekali. Rizar kali ini. Rizar Subagja. Masih Rizar. Coba lewati kali ini. Terbaca rupanya. Baca pergerakan Rizar Subagja oleh Nouri tadi, fullback kiri dari Palestina. Dan memang perbedaannya dengan Rizar dan Habil akan lebih cepat mengirimkan umpan. Ya. Tapi Rizar akan berupaya untuk melakukan pergerakan lebih jauh ya. Sebetulnya tidak masalah juga asalkan bisa lebih efektif Ya. untuk memberikan umpan secara cepat ya. Karena terlalu lama tadi kita melihat bisa Sudah terbaca diblok. lagi. Iya, sudah terbaca. Ya, kali ini Iqbal kembali kuasai bola pemirsa. Kita lihat sudah mendapatkan umpan dari Hanif Ramadan. Habil Yafi. Habil. Ya, ini sekarang Palestina bermain, pressingnya juga berjalan cukup baik dengan terus memaksa. Kadang-kadang pemain tengah Indonesia harus melakukan back pass lagi. Kontrol bola yang baik kita lihat. Iya, ini dia mendapatkan support dari Kafiatur tapi memilih berikan bola kepada Rizar Subagja. Masih Rizar. Ada Kafiatur di sana. Kafiatur. Baik sekali pemirsa, Hanif Ramadan kali ini. Ya, berikan bola kepada Iqbal. Masih Iqbal. Punya kemampuan dalam build up. Serangan yang sangat baik. Rizky. 2 orang langsung berikan. Kita lihat luar biasa. Baik sekali. Masih Rizky lagi. Ini dia. Terus menekan. Konsisten. Ada Hanif Ramadan lagi. Sementara itu Zaki sudah naik membantu serangan. Dan kita lihat Kafiatur kali ini. Masih Kafiatur. Sangat aktif pergerakan dari pemain tengah Indonesia pemirsa. Mendekat Jehan Palevi. Ini dia Jehan. Masih Jehan di sana. Kirim umpan tadi. Masih bisa dihalau. Manasra umpan jauh. Bisa direbut lagi oleh Zaki. Kita lihat. Kita terus konsisten. Terus kuasai lapangan. Terus menekan kali ini pemirsa. Dan masih bisa dikuasai. Rizky kosong di sana. Iya. Tidak apa-apa. Konsisten terus menekan ini. Hanya tinggal final pass yang kita tunggu saja.
Karena memang tadi juga sudah ada Habil dan juga Rizky ya. Dari bolanya datangnya cukup nanggung juga tadi sebenarnya. Iya, dan juga di luar jangkauan dua pemain tersebut. Justru lebih dekat ke pemain Palestina. Dan para pemain Palestina memang untuk saat ini lebih fokus untuk bertahan saja. Ya. Karena mereka sulit membangun counter attack. Betul. Satu kali saja tadi mereka mendapatkan kesempatan bangun counter attack, tapi juga gagal menciptakan peluang. Artinya pressing dan koordinasi dari Indonesia cukup rapi sejauh ini. Memasuki menit ke-21. Habil Yafi tadi. Cantik. Iya, baik Cakep. sekali. Narendra Tegar kirimkan umpan kali ini. Masih bisa dihalau, ini dia. Bola kedua masih bisa dikuasai lagi oleh Hanif Ramadan. Dia tekuk tadi pemirsa. Dan masih bisa dihalau. Kembali bola bisa dikuasai lagi oleh Zaki. Hanif Ramadan kali ini. Kita lihat. Kaviatur maksudnya. Hasil direbut lagi. Luar biasa gangguan dan pressing yang terus dilakukan. Ini berisiko sebenarnya untuk Palestina. Mereka bisa fisiknya nanti di babak yang kedua ya. Akan sangat berpengaruh ketika bermain pressing seperti ini. Ya, dan bertahan itu sebetulnya lebih sulit daripada menyerang. Jadi fokusnya harus dijaga terus. Iya, bertahan itu karakter ya. Iya. Ya. Kita lihat lagi. Masih bisa dihalau. Bola kali ini dikuasai oleh Ahmed Hawamdah. Kembali umpan panjang yang tidak jelas ditujukan pada siapa yang masih bisa dihalau lagi oleh Zaki. Hanif Ramadan kembali pemirsa kita lihat. Terlepas. Ya. Baik sekali. Satu momen sliding tackle yang sempurna tadi. Narendra Tegar kali ini minim gangguan kita lihat. Pas sekali momennya tadi oleh Manasra. Berbahaya. Ayo Iqbal kita lihat. Berbahaya, masih bisa ditepis. Itu dia, baik sekali. Andrika penjaga gawang. Dengan antisipasi dan refleksnya tadi, dan ini dia menghasilkan sepak pojok yang pertama untuk Palestina. Ya, terlihat ya ketika Indonesia kehilangan bola di tengah, maka langsung ada ruang antara lini tengah dan juga pertahanan sehingga para pemain Palestina bisa masuk sampai ke lini pertahanan, dan kita lihat hampir saja sebuah peluang bagi mereka untuk mencetak gol, dan memang itu yang perlu diperhatikan, space behind midfield. Jadi ruang di belakang lini tengah. Jika itu terbuka akan bisa dimanfaatkan para pemain Palestina. Ya. Dan pemirsa pencinta sepak bola, untuk tetap bisa menyaksikan pertandingan sepak bola dan program kesayangan Anda di Indosiar, ayo segera pindah ke siaran TV digital karena mulai 2 November siaran TV analog akan dihentikan ya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau bisa gunakan set-top box. TV digital bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet dan siaran gratis. Indosiar siap digital. Masih mendapatkan perawatan pemain bernomor punggung 19 Mahmud Radi dan kapten tim mereka Manasra, ini dia. Pemain pertama tadi yang langsung melakukan sebuah counter cepat ke depan, dan sedikit terlambat tadi kita dalam hal transisi sehingga mereka tadi hampir saja dalam kondisi yang unggul jumlah orang ketika melakukan serangan. Masih bisa ditepis satu tendangan yang mengarah ke gawang Indonesia, dan itu mungkin satu-satunya on target sampai dengan menit ke-24 dari Palestina. Sudah bersiap juga di sana. Ini dia harus ekstra fokus kembali. Kita lihat Rizal Subagja menempel Al-Fukaha tadi. Center back dari Palestina yang juga sudah naik untuk bersiap menyambut tendangan sepak pojok kali ini. Ayo Indonesia bisa. Ayo Indonesia fokus. Kita akan lihat peluang pertama dari sepak pojok yang dimiliki oleh Palestina. Sudah dilakukan. Terlalu rendah. Ya. Dan di sini dia masih ada Rizky, kita lihat. Cantik sekali Rizky. Kembali kita lihat pemirsa. Kosong di sana. Ayo. Narendra Tegar. Narendra. Butuh support Narendra. Sayang sekali. Tapi bola masih ada di daerah pertahanan dari Palestina kali ini. Masih bisa dihalau jauh ke depan. Mengarah lagi. Bola kepada Zaki. Rizal Subagja dituju. Hanif Ramadan mendekat kali ini. Masih Hanif. Ini dia Hanif. Ya. Pada Zaki kembali. Iqbal. Kuasai bola. Habil Yafi. Habil. Balik lagi pada Iqbal, mencoba memancing juga para pemain Palestina untuk bisa keluar dari area pertahanannya. Zaki kembali, kita lihat umpan panjang kali ini, kontrol bola yang sangat baik. Ini dia pemirsa, satu serangan ada Jehan. Jehan berikan bola. Terbaca tadi. Jehan lagi coba rebut bola.
Iya, menumpuk semua hampir pemain Palestina di area pertahanan mereka. Hanif Ramadan kembali, umpan yang sangat baik kepada Rizal kali ini. Rizal terlalu ke dalam. Sayang sekali. Ya, possession yang cukup lama dari Indonesia dan juga ada shifting position ya dari para pemain Indonesia dari tengah masuk ke sayap dan juga ada fullback yang ikut mendukung. Secara serangan memang terlihat ada sinkronisasi antar lini dari Indonesia, tinggal memang perlu lebih efektif ketika memberikan umpan ke dalam kotak penalti pertahanan Palestina. Ya, ini kalau agak numpuk gini memang kombinasi umpan 1-2-nya harus banyak ya, Winner ya. Dan jarak harus dekat. Iya, jarak harus dekat, itu dia betul sekali. Karena kalau crossing sepertinya agak sulit memang. Agak sulit ya, beberapa kali bisa ditangkap oleh penjaga gawang Palestina, kecuali tadi ya kesalahan ya. Betul. Yang intercept tapi masuk ke gawang sendiri dari pemain Palestina. Iya. Zaki, umpan panjang kali ini Zaki, baik sekali. Kita lihat satu peluang kali ini. Oh, terlepas tadi kontrol bolanya sayang sekali, tapi masih bisa terus mengejar bola. Rizky balik lagi kepada Zaki. Umpan kali ini kita lihat Narendra. Sayang sekali. Ya, ini dia, terkesan hanya terus menyapu bola, dan tentu saja dengan permainan seperti ini kita masih bisa terus menguasai bola, tapi tinggal bagaimana menciptakan peluang di area pertahanan Palestina yang masih menjadi PR sejauh ini, pemirsa. Ada satu pemain lagi, kapten mereka Manasra. Ini sudah 2 kali ini. Ya, pemirsa jangan lupa ya, ayo dukung dan saksikan terus Garuda Asia yang akan bertanding di kualifikasi AFC U17 Asian Cup 2023. Nanti hari Minggu ya, Indonesia akan menghadapi Malaysia jam 7:30. Tentu saja live eksklusif di Indosiar dan video. Tanpa penonton, tanpa supporter, dukung U17 dari rumah saja, Indonesia juara. Kita coba hitung-hitungan ya, Binder ya. Kalau ini kita menang, kita ada di puncak kelas. Yes. Dan pertandingan melawan Malaysia akan menjadi sangat menentukan. Artinya draw saja sudah menempatkan kita sebagai juara grup ya. Iya, betul. Dan lolos otomatis ya ke Piala Asia U17. Tapi biar bagaimanapun para pemain Indonesia juga perlu fokus dulu ya dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Betul sekali, setuju saya. Dan juga fokus untuk meraih kemenangan. Itu yang penting. Bukan mencari draw ya. Iya, bukan mencari draw, bermain di kandang sendiri. Dan juga sebetulnya secara permainan kita bisa melihat permainan yang rapi dan juga indah, menghibur kita juga sebetulnya. Iya. Ini dia, kita lihat. Pola 4-3-3. Iya. Narendra tegar kali ini kuasai bola, pemirsa. Balik lagi kepada Hanif. Hanif umpan progresif ke depan. Kali ini kita lihat, terbaca tadi. Harus lebih cepat lagi sepertinya. Satu serangan dan berkali-kali hanya terkesan seperti alirkan bola saja ke depan. Dan itu biasanya mengarah kepada Iqbal atau Zaki yang sedang kuasai bola kali ini. Kaviatur. Masih bisa bola dikuasai oleh Rizal Subagja. Balik lagi pada Zaki, kita lihat Hanif membuka ruang. Ini dia Hanif. Cepat Hanif. Kaviatur kembali kuasai bola. Kaviatur. Ini tentu akan menjadi evaluasi tersendiri bagi Coach Bima Sakti nanti di babak yang pertama. Narendra. Iya, dalam posisi yang kurang siap tadi sebenarnya menerima bola Rizky. Oh, berbahaya, harus cepat. Ini dia Zaki tadi, cepat saja back pass kepada Andrika. Iya, tampaknya Zaki adalah pemain pertama dari lini pertahanan yang akan memberikan pressing ke pemain dari Palestina. Iya. Karena hati-hati Hanif, hati-hati Hanif. Jangan berikan passing ketika lawan sudah dekat, sudah terblok tadi. Dan ini dia Arkan Kakak, Jean Palevi dituju, masuk ke dalam, kirimkan umpan. Mengarah lagi, kita lihat Narendra. Tapi berikan bola kepada Habil Yafi, masih Habil Yafi. Crossing yang langsung mengarah ke gawang, bola keluar tadi dan tendangan gawang untuk Palestina. Untuk kedua kalinya Habil coba memberikan umpan ke dalam ya, tapi sayang sedikit melenceng tadi umpan yang dilepaskan. Dan memang tidak mudah bagi Habil ketika memang dia mendapatkan pengawalan ekstra ya dari para pemain Palestina. Itu dia, kita melihat minimal ada 2 pemain Palestina yang akan mengawal pergerakan dari pemain Indonesia. Dan bermain lawan tim yang betul-betul bertahan akan kesulitan tentunya bagi para pemain kita untuk menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Karena jumlah pemain mereka lebih unggul di lini pertahanan. Iya, ini dia pemirsa, kita harus terus konsisten. Pelanggaran tadi jelas karena
menjulurkan bagian bawah sepatu dan itu jelas pelanggaran dari Ahmed Saliman. Saya sempat membaca laporan TSG ya setelah World Cup 2018, memang PR besar untuk tim-tim yang bermain terbuka adalah membongkar lini pertahanan lawan yang begitu ketat. Itu sebabnya banyak cara yang dilakukan termasuk pergerakan orang ketiga. Oh, baik sekali kali ini Rizar Subadja, crossingnya kali ini pemirsa sayang sekali. Ya, ini yang perlu dibenahi dari Rizar. Karena sudah 2 kali dia memberikan umpan tapi tidak bisa diterima oleh rekannya. Padahal tadi seperti yang kita lihat dia sudah berada dalam ruang terbuka. Ya. Jadi ketika fullback sudah berada dalam ruang terbuka, harus bisa lebih fokus lagi untuk mencari angle, mengirimkan umpan yang lebih akurat ke dalam kotak penalti. Ya. Karena di sepak bola modern fullback juga bisa bermain sebagai winger jika memang dia lebih sering melakukan overlap, dan itu banyak dilakukan oleh pemain-pemain di Eropa juga. Betul. Ada istilah inverted fullback bahkan Iya, ya, betul. yang sering mengisi pos di gelandang tengah untuk bisa membagi bola dan memadatkan lini tengah untuk tetap terus menguasai bola di lapangan tengah. Iya, dan yang pertama melakukan itu adalah pemain asal Brazil ya, Cafu. Iya. Tahun 90-an itu dia, fullback sebelah kanan. Yes, istilahnya inverted fullbacknya belum nongol saat itu. Iya, betul. Tapi dia yang paling awal ya sebagai fullback, sering maju, diikuti oleh Panucci dari Italia. Termasuk istilah false nine, Iya. top di era Guardiola, tapi sebenarnya Cruyff sudah memainkan itu pada Iya. saat Michael Laudrup ditaruh di posisi nomor 9. Betul, dan Pep menaruh Messi. Iya. Dan dia katakan false nine terbaik adalah Messi. Kita lanjut lagi pemirsa, Zaki kali ini. Baik sekali. Cafiatur, umpan efek tadi dan sikat. Rekan kakak, umpan berkelas tadi sebenarnya. Sayang sekali, tapi ini hal yang sangat positif. Kenapa positif? Karena pergerakan membuka ruang dari kakak, menciptakan sebuah opsi umpan seperti ini. Baik sekali. Ini memang bolanya kakak ya, tapi terlihat dia miss kick. Dia tidak bisa shooting mengarah ke gawang dari Abu Shakra, sehingga tendangannya melenceng, tapi juga umpan yang akurat ya dari Cafiatur ya tadi ya sepertinya. Iya, umpannya dengan efek ya kaki kiri. Iya betul, Dengan karena punggung kaki itu. betul pemain-pemain kidal yang memang kita tahu punya visi permainan untuk membagi bola ya. Iya. Dan Coach Bima Sakti menaruh 2 pemain seperti itu, Jehan dan juga Cafiatur. Betul sekali. Kembali lagi kita lihat pemirsa, Hanif Ramadan, Jehan Palevi yang dituju. Ini dia mendapatkan support dari Rizar, tapi memilih memberikan bola lagi kepada Cafiatur. Iqbal yang dituju kali ini, masih Iqbal. Iqbal, ya pendek saja, sangat tenang mencoba membangun serangan lagi. Umpan panjang kali ini kepada Habil, maksudnya sudah terbaca, bola keluar, lempar ke dalam untuk Indonesia. Ya, Habil naik cukup tinggi, terus mensupport serangan karena sepertinya pemain lain dari tengah akan masuk ya mendekati kotak penalti pertahanan Palestina. Karena para pemain Palestina betul-betul menumpuk pemain mereka di lini pertahanan. Ya, TJ masuk angin, madu khusus untuk masuk angin. Kita lihat sedang berdiskusi, ofisial pelatih dari Palestina mungkin mikir gimana cara tetap bertahan seperti ini, konsisten sampai dengan babak kedua nanti ya Binder ya. Sebetulnya untuk bertahan itu memang merupakan salah satu bagian dari game plan. Tapi selain bertahan perlu juga merancang counter. Iya. Jika tidak akan sulit menciptakan peluang. Jika tidak bisa menciptakan peluang maka sulit mencetak gol. Masalahnya Palestina sekarang sudah tidak ada ini lagi ya, sudah nothing tulus juga mereka. Betul. Tidak ada peluang juga untuk lolos walaupun sebagai runner up juga. Betul, tapi resikonya jika bermain terbuka, pertahanan mereka akan terekspos. Itu dia. Hanif Ramadan, kita lihat Hanif Ramadan, Cafiatur yang dituju. Masih Cafiatur, balik lagi kepada Hanif. Hanif, mana fullbacknya ini? Oh, memilih berikan bola kepada Narendra. Narendra, ini dia. Tapi masih bisa dihalau lagi tadi oleh Manaskra. Balik kita lihat Zaki. Ya, baik sekali kita lihat. Oh, ini dia masuk ke dalam. Lolos kali ini. Bukan sebuah pelanggaran rupanya pemirsa. Sapuan bola yang berkali-kali mengarah kepada 2 center back dari Indonesia antara Zaki maupun Iqbal yang terus mendapatkan bola buangan dari Palestina. Baik sekali. Kita lihat ya. Back pass lagi kepada Iqbal. Bersiap apakah akan diberikan bola kepada Zaki. Ini dia Zaki. Narendra mendekat. Masih Zaki. Berikan bola kepada Narendra. Balik lagi kepada Zaki. Kanan kali ini Rizar.
Ya, tidak terlalu jauh jarak ini yang sangat baik untuk terus membangun serangan dan terus konsisten menguasai bola. Kita lihat, Hanif Ramadan hati-hati kontrol first touch pertama tadi. Wah, ya hati-hati Hanif. Sudah sepertinya ada teriakan dari Coach Bima kepada Hanif first touch-nya dan mau tidak mau menyebabkan Iqbal mengambil tadi pelanggaran, tidak ada opsi dan akhirnya terkena kartu kuning. Iya, sudah 2 kali ya pemain Indonesia kehilangan bola di tengah yang coba dimanfaatkan oleh para pemain Palestina. Sebelumnya Tegar dan kali ini kita melihat Hanif kehilangan bola. Oh iya, ini telak. Betul, ini pelanggaran yang telak dari Iqbal. Sebelumnya juga mendapatkan kartu kuning ya di pertandingan lawan Uni Emirat Arab. Dan kali ini mendapatkan kartu kuning lagi. Oh, berarti akumulasi ya, Bin? Absen ya, artinya di pertandingan lawan Malaysia ya. Ya. Hitungannya 2 kartu kuning ya. Ya, sangat disayangkan, tapi ya tetap kita harapkan yang terbaik tentu saja dari Indonesia. Dan Iqbal masih harus mendapatkan perawatan ya pemirsa. Ini yang sering dikatakan bahwa hati-hati ketika dalam situasi menerima bola. First touch menjadi sangat penting karena kalau first touch-nya tidak terlalu baik seperti tadi, maka yang agak kerepotan tuh rekannya Iqbal ini. Ya, karena kartu kuning tidak ada opsi lagi untuk melakukan pelanggaran tadi. Ya, karena pemain Palestina langsung berhadapan dengan lini pertahanan Indonesia. Ya. Sedangkan Iqbal dan Zaki naik cukup tinggi ya. Betul. Jadi orang terakhir di lini tengah sebenarnya tadi Hanif Ramadan. Betul, seperti sebelumnya Narendra Tegar ya yang kehilangan bola, yang bisa diblok oleh pemain Palestina, kemudian mereka mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Jadi memang kehilangan bola di tengah itu bahaya sangat juga, bahaya karena Indonesia dalam attacking mode. Iya. Banyak pemain yang berada di depan. Jadi ketika pemain di tengah kehilangan bola, pemain tim lawan akan berhadapan dengan pertahanan. Betul. Butuh sekitar 6 sampai 8 detik untuk balik lagi ke posisi semula. Betul, betul. Kita lihat lagi pemirsa. Habil, masih Habil pada Narendra kali ini mencoba membantu juga membackup posisi dari Hanif Ramadan. Narendra. Ayo kita terus konsisten menekan, jangan putus asa, jangan juga terpancing kemudian langsung memberikan umpan-umpan jauh, umpan-umpan long ball karena sudah terbaca juga oleh Palestina. Narendra. Ya, Iqbal masih mencoba apakah masih bisa melanjutkan pertandingan. Oh, baik sekali Habil Yafi kali ini. Habil, umpan yang sangat baik. Kita lihat Hanif Ramadan kirimkan umpan kepada Jehan. Nah, 2 kali sebenarnya penjaga gawang ini nangkap bolanya juga nggak lengket-lengket amat, Binder. Iya, kali ini ada peran dari Hanif yang menyodorkan bola ke Jehan setelah sebelumnya yang membangun serangan adalah Habil lagi, dan Jehan bukan dengan kaki terbaiknya tadi, dengan kaki kanan shooting, tapi masih bisa dibaca oleh Abu Syakra, yang memang terlihat belum lengket juga ini tangkapannya ya. Iya. Sudah 2 kali ini. Mungkin patut dicoba ya beberapa long shot ya dari luar kotak. Betul. Tadi satu tendangan dari luar dari Narendra tidak bisa dia tangkap juga. Betul. Rizar Subagja kali ini masih Rizar bersiap kirimkan sebuah umpan, kali ini masih bisa dihalau. Oh, kali ini ada Tarek. Dia berhasil lewati Narendra kali ini. Ayo Narendra terus ganggu. Berbahaya umpan terobosan tapi lebih cepat atau lebih dekat bola kepada Zaki. Ini boleh dikuasai oleh Andrika. Kita juga belum tahu apakah Iqbal ditarik keluar atau memang masih mendapatkan perawatan di pinggir lapangan ya. Iya, ini yang masih menjadi tanda tanya ya. Kita harapkan kondisinya tidak terlalu serius. Betul. Sementara itu Narendra ya mencoba menggantikan posisi Iqbal sementara ini. Berikan bola kepada Habil. Habil balik lagi kepada Narendra. Ya, mendapatkan perawatan. Iqbal di pinggir lapangan tadi terlihat sepintas. Ada benturan keras, cukup keras tadi memang. Betul. Kita lihat baik sekali umpan tadi. Ini dia Arkan Kakak, top scorer sementara dari grup B kali ini yang sudah mencetak 6 gol dalam 2 pertandingan pemirsa. Kita lihat lagi Zaki. Kita lihat siapa yang diberikan umpan. Jehan. Oh, baik sekali. Kaviatur terlepas tapi masih ada backup dari Rizky. Kembali Narendra. Masih Narendra, kita lihat. Rizky, Habil, umpan 1-2, salah umpan tadi, kembali lagi kita lihat, Tarek, ya diganti ya Iqbal, dan dimasukkan Andre Pangestu, pemirsa Andre Pangestu masuk, gantikan Muhammad Iqbal dan ban kapten di
Dipakai kali ini oleh Zaki. Kaviatur. Ini dia Andre. Kita lihat. Bola dikuasai kembali oleh Zaki kali ini. Ayo Indonesia. Tetap semangat, tetap terus menekan. Kita lihat umpan terobosan kali ini sangat baik. Ada Arkan Kakak di sana. Arkan. Masih Arkan, butuh support tentu saja Arkan. Rizar. Berikan bola oleh Kaviatur. Kaviatur melebar ke tengah kali ini. Ada Andre. Coba dikejar kali ini oleh Habil, baik sekali Habil, ya. Balik lagi terus dikuasai oleh Indonesia. Narendra kirikan umpan. Ini dia umpan direct yang dari tadi sudah mulai terbaca juga oleh lini pertahanan dari Palestina dan pelanggaran yang dilakukan oleh Zaki tadi. Dan berkali-kali para pemain Palestina bisa memenangi duel di udara. Kita belum melihat umpan-umpan long ball ini bisa Efektif ya. efektif bagi para pemain yang menunggu di dalam kotak penalti. Ya. Jika tidak dihalau maka ditangkap penjaga gawang. Ini dia Habil sebetulnya dilanggar ini. Ada Tapi dikasih keuntungan ya. sentuhan, iya karena dianggap advantage Nah, tadi. itu ya. dia. Betul. Iya, ada satu sentuhan pelanggaran sebenarnya, tapi iya advantage tadi wasit memilih, dan kita lihat masih harus melakukan perawatan juga Habil Yafi kali ini ya. Pemirsa, ini dia pemain yang sangat aktif dalam posisi fullback. Kita lihat sportivitas ya Betul dari pemain sekali. Palestina yang juga ikut membantu Habil keluar, Ya, luar biasa. Zogayer ya. Betul, inilah contoh sportivitas ya. Iya, memang harus ditanam dari sejak usia muda. Betul, ya. Baik betul, sekali. ya. Kita lihat lagi pemirsa, Palestina membangun serangan. Masih Palestina, angkat bola kali ini di intercept saja. Bola coba direbut lagi tadi oleh Hanif Ramadan. Kembali kita lihat Jehan dengan kecepatannya. Baik sekali Jehan. Jehan masuk ke dalam. Dan ada advantage tadi. Bola diberikan oleh Arkan Kakak kepada Rizar. Rizar kirimkan sebuah umpan crossing. Berbahaya terlepas. Kita lihat. Dan masih ada satu pemain bertahan di sana rupanya. Indonesia masih terus mencoba menekan. Rizky Narendra. Masih Narendra, lolos dia. Narendra kita lihat, umpan kali ini kepada Rizky. Rizky, coba dikejar. Momennya pas juga tadi ya, ketika melakukan sliding tackle, ternyata masih kena bola juga, Binder. Iya, padahal para pemain kita sudah mengandalkan umpan-umpan pendek. Tapi itu pun untuk sementara masih bisa dibaca oleh para pemain Palestina 2 kali. Mereka lakukan intercept dan juga halauan ya. Tapi kalau kena kaki kan beda cerita tadi. Betul. Sepenalti kita dapat, ternyata masih Kena bola ya. Kaviatur, Habil, Rizky, baik sekali. Jauh. Terlalu keras tadi, sudah masuk sebenarnya kombinasi umpan 1-2 antara Rizky dengan Kaviatur. Bola dihalau keluar, apakah akan menghasilkan? Ya, sepertinya sepak pojok kembali untuk Indonesia. Ini dia penjaga gawang Palestina dalam catatan kami ya pemirsa, dia 2 kali tuh nangkap bolanya sebenarnya nggak lengket. Baik sekali Habil bersiap kali ini. Habil Yafi kirimkan umpan. Sundulan telat sepersekian detik saja tadi. Hampir saja Indonesia mencetak gol kedua. Sayang sekali. Habil pintar sekali pemain ini. Dia scanning dulu, dia melihat, dia kasih ke tiang jauh. Hampir saja Arkan Kakak itu dia. Hampir saja dia menyundul bola tadi. Hampir saja Arkan Kakak. Iya. Habil tadi cukup pintar, dia memberikan ke tiang jauh dan umpan melengkung. Betul. Itu bola susah itu, Binder. Iya betul, artinya jika saja ada pemain Indonesia siapapun itu menyontek, maka kemungkinan bisa terjadi gol tadi ya. Ya. Zaki kembali kuasai bola. Umpan panjang kali ini Rizar Subakja yang dituju. Masih Rizar. Terjadi perebutan bola lagi. Ada Jehan. Kaviatur, masih Kaviatur, balik lagi pada Jehan Palevi. Jehan kita lihat. Hanif Ramadan harus cepat. Salah umpan Hanif. Hasil dilewati, serangan dari Palestina kali ini pemirsa, mereka coba jalankan transisi cepat, masih bisa direbut lagi. Baik sekali pergerakan dari Habil Yafi tadi kita lihat, masih Habil Yafi kirimkan umpan kali ini dan bukan sebuah pelanggaran. Bola mengarah kepada Hanif. Hanif coba rebut bola kepada direbut tadi sayang sekali oleh Mahmud Radi. 1 menit lagi. Sudah masuk dalam tambahan extra time di babak yang pertama ini. Kita lihat terjadi perebutan bola. Baik sekali. Hati-hati, tetap fokus Indonesia. Serangan datang kali dari Palestina.
melalui Ahmed Hawamda. Balik kita lihat, sudah mulai mendekat ke kotak penalti Indonesia. Salah umpan, kali ini kita lihat transisi cepat, coba diperagakan kecepatan dari Habil Yafi. Kali ini kita lihat Habil mencoba melewati. Sudah dua pemain tadi lakukan gangguan dan bola keluar. Ya, wasit sudah melihat dan selesai pertandingan babak yang pertama. Sementara Indonesia unggul lewat gol bunuh diri tadi dari Ibrahim Al-Fukaha di menit-menit awal babak yang pertama ya pemirsa. Sehingga sementara ini Indonesia unggul 1-0 atas Palestina. Kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kau yang di sana, yang berjiwa